Hai, kita ketemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Kali ini saya akan share untuk penambahan satu node atau instance slave baru pada replikasi MariaDB yang sudah ada. Oke, langsung saja kita ke TKP. Sesuai dengan judulnya, pada part 4 ini kita akan menambahkan instance slave baru pada replication MariaDB yang sudah ada. Jika di video sebelumnya kita sudah membuat 3 node terdiri dari satu master dan 2 slave. Saat ini kita akan menambahkan satu slave baru. Bagaimana caranya? Sebelumnya kita akan memahami topologinya dulu. Pada video sebelumnya topologinya seperti ini, sudah kita rancang dengan proxy SQL juga. Lalu kondisinya dalam satu server yang sama terdiri dari 3 instance atau 3 node. Lalu goalnya kita akan menambahkan menjadi seperti ini. Jadi menambahkan node baru yaitu slave 3 di sini dan tetap connect ke master. Tentunya nanti prosesnya tetap dari klien oleh si dari klien untuk mengakses ke database-nya melalui proxy SQL. Baik, seperti ini goalnya. Langsung saja kita mulai. Kita besarkan dulu. Sebelum kita mulai ada beberapa catatan yang perlu saya jelaskan sedikit, yaitu pertama, penambahan node slave baru biasanya ditujukan untuk share load ya, atau traffic handling dalam proses query select. Nah, jadi semua select itu nanti bisa dioper ke node slave ya. Nah, di sini slave yang mana slave-nya itu nanti si proxy SQL yang menentukan. Lalu selebihnya tetap ke node master. Jadi semua insert, select, delete, update, truncate, nah semua jenis DDL itu akan tetap ke node master. Ya, jangan sampai nanti selain ke master ya, karena kalau terjadi perubahan ya harusnya hanya ada di master. Nanti si semua slave-nya akan mengikuti masternya. Yang kedua, penambahan slave baru juga biasanya copy folder langsung dari node master. Yang ketiga, agar tidak terjadi perubahan data saat proses penambahan node slave baru, maka pada node master perlu dikunci secara write. Cara pada video ini adalah hanya salah satu cara untuk penambahan node slave baru. Oke, setelah yang kelima ya, setelah sukses tambah node slave 3 akan didaftarkan ke proxy SQL. Ya, jadi ini kita akan membuat ini slave ketiganya ya. Nah, untuk cara pada video ini tentu harus melihat kondisinya, karena kalau kita kembali lagi ke topologinya, semua itu tergantung topologinya ya. Karena saya menggunakan satu server yang sama, dalamnya ada beberapa instance, maka kita bisa melakukan copy folder si masternya dijadikan slave ketiga gitu ya. Tentu ada sedikit perubahan pada file konfigurasinya. Jika ini menggunakan virtual machine atau VM, maka tentu VM-nya itu bisa kita clone atau cloning, lalu nanti kita konfigurasi, tetap kita lakukan konfigurasi pada VM yang menjadi slave berikutnya. Oke, kita lanjut saja. Kondisinya saat ini untuk proses SQL masih di akhiran 59 dan MariaDB-nya di IP58. Kita akan gunakan 2 koneksi SSH dalam proses ini, khusus yang IP58. Oke, buka koneksi SSH yang pertama ya, yang 58 di sini. Ini saya ketik saja biar tidak salah ya. Lalu sudo sini saya sudah aktifkan. Ini yang proxy SQL-nya, ini yang multiple MariaDB-nya. Jadi kita sudo
Oke, lalu MariaDB kita masuk ke node master ya. Node master. Ya, terus jalankan flush table with read lock. Nah, ini perintah untuk mengunci write dari klien. Kita coba jalankan dulu. Ya, nah ini fungsinya agar nanti jika ada incoming request bentuknya perubahan semacam DML, maka itu akan di hold oleh si master ya. Jadi tidak bisa di changes data apapun gitu ya. Tentunya ini melibatkan privilege tertentu ya. Jadi kalau semua yang sifatnya klien, dia biasanya nggak semua privilege digunakan. Makanya di sini saya menggunakan pakai user root ya. Jadi biar tidak ada yang bisa mengubah selama penguncian ini, tidak bisa dibuka selain oleh si rootnya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita jalankan ini, maka tinggalkan, jangan exit atau close. Sini ya. Ini sudah kita jalankan dan tinggalkan ya. Nah, kita lanjutkan yang step kedua. Buka koneksi kedua. Copy folder nodemaster ke /3. Kita buka dulu untuk yang IP ini. Kita SSH ke 58 dulu ya. Terus kita clear. Kita sudosu. Oke, kita clear. Lalu di sini yang kedua, kita akan lakukan copy folder dari nodemaster. Nah, caranya ini sudah kita cd varlib. Kalau kita melihat isinya apa sih yang di dalam folder varlib ini. Nah, kemarin kita sudah membuat yang replikasi ya, khusus replikasi dan proxy. Nah, ini datanya, ini masternya, ini instance untuk slave-nya. Terus kita copy nih. Jadi si MariaDB master ini, yang ini kita copy menjadi MariaDB /3. Nah, /3 nggak ada kan di sini. Maka dengan perintah ini ada min r artinya recursive. Jadi dia langsung mengcopy dan otomatis menghadirkan foldernya ya. Jadi seperti ini, kita copy. Oke. Terus kita change owner recursive MySQL ownernya, nih grupnya juga MySQL terhadap si slave yang ketiga. Kita copy, kita paste. Oke, selesai. Ini cepat karena memang tidak ada data yang banyak gitu ya, tergantung dari kondisi database-nya yang di master. Jika memang bergiga-giga, ratusan giga, ya akan jauh lebih lama. Oke, sekarang kita edit file konfigurasinya. Kita ke sini, terus kita copy file konfigurasi yang si /2 dan menjadi /3. Kita cloning gitu ya, dengan nama yang berbeda. Terus kita vim ya. Kalau rekan-rekan biasa pakai Nano, silakan pakai Nano atau editor lainnya. Nah, sekarang ganti server ID, port, dan yang value 2 menjadi 3. Nah, server ID ini dia 12. Kita ganti jadi 13 karena tidak boleh sama untuk server ID gitu ya. Nah, ini /2 menjadi 3 soketnya. Nah, ini portnya dari 3309 menjadi 3310 ya. Oke, ini juga slave yang 2 jadi 3, 2 jadi 3, 2 jadi 3. Nah, di sini harus read only juga ya, harus true atau 1. Di sini 3, 3, 3, 3.
Oke, sudah selesai. Yang keempat, nah kita jalankan nih start yang slave 3-nya. Kita paste di sini. Oke, berhasil. Kita kalau mau lihat statusnya, kita lihat dengan ganti change status. Oke, di sini aktif. Oke, kita lanjutkan. Kita akan melakukan setup change master 2 pada slave ketiga. Nah, pada node master ambil value GTID-nya. Nah, ini kita copy, kita masuk ke master. Ini saya clear dulu. Kita kecilkan sedikit ya. Oke. Terus kita show global variables sampai bin log sini post ya. Kita copy, kita paste di sini. Nah, ini adalah value-nya oleh yang berada di master. Nah, catat akan digunakan pada GTID slave post di slave 3 nanti. Nah, kita copy di sini aja nanti ya. Kita hapus. Terus kita paste di sini ya. Oke, terus exit. Nah, pada node 3 slave, nah ini kita jalankan lagi. Jadi kita akan akses ke node yang ketiga, slave ketiga maksudnya ya. Ini saya exit dulu biar saya clear dulu biar terlihat lebih jelas. Nah, kita stop slave. Oke, terus nah value ini kita ambil dari yang di sini. Oke, kita ambil di sini. Nah, jadi yang hasil dari variabel si master kita ambil value-nya, value GTID-nya, terus kita set global GTID slave post-nya di slave ketiga. Oke, lalu di sini kita bisa jalankan ini ganti ke master host-nya ya. Misalnya dia IP ya ganti ke IP. Jika dalam satu server yang sama bisa gunakan localhost. Portnya juga kalau dia beda VM, defaultnya masternya 3306 maka ganti juga di sini 3306 gitu ya. Ini saya pakai 3307 karena dalam satu server yang sama dan dibedakan portnya. User master usernya disamakan juga dengan yang sudah di create user pada masternya ya. Itu semua ada di video saya sebelumnya, silahkan disimak. Oke, kita copy dari sini sampai change master sampai master di mode to slave gitu. Oke, copy, kita paste di sini. Oke, berhasil. Kita start slave. Oke, terus show slave status. Nah, di sini ada garis miring G besar. Nah, ya, itu kita ikutin aja. Baik. Ini ciri-ciri yang sukses adalah dua kolom ini harus value-nya yes dan yes juga. Kalau ini sudah yes dua-duanya, maka seharusnya sudah tidak ada problem gitu ya. Kalaupun di sini salah satunya ada yang no, maka rekan-rekan bisa melihat less IO error atau less SQL error. Nah, di sini ada informasinya tuh biasanya. Oke, karena di sini tidak ada error, kita lanjutkan. Jika tidak ada error, ya ini kan tidak ada error ya, aman berarti. Maka kembali ke koneksi SSH yang pertama, lalu unlock tables. Kita kembali ke yang pertama sini. Yang tadi kita flush table with read log. Nah, kita unlock sekarang. Kita copy, kita paste di sini. Terus kita exit, boleh kita exit sekarang. Nah, sekarang sampai ke step 6 ini sudah selesai. Ya, untuk tesnya kan perlu kita buktikan ya. Nah, maka akan kita lakukan sampel insert data ya dari node master. Ini harus master ya, harus dari master.
jangan akses dari node. Nah, masternya di sini 3307 portnya kita copy. Ini mau dari SSH yang pertama atau SSH yang kedua sama aja ya, boleh. Ini saya dari SSH yang pertama, saya jalankan. Sebelumnya saya clear dulu biar lebih rapi. Oke, nah kita akan create database namanya kampus. Oke, terus use kampus. Terus kita akan create sebuah table sampel saja. Terus kita copy yang ini, kita akan insert data mahasiswa ya. Nah, di sini berhasil. Jika kita show databases, di bin log post, kalau yang slave itu gtid slave post. Di sini juga slave post dan di sini slave post. Nah, itu jadi cara mendapatkan informasi gtid-nya ya. Beda master dengan yang slave-nya. Oke, kita copy saja. Ini kita exit. Kita clear lagi. Ini saya kecilkan biar nanti terlihat. Nah, kita bisa lihat sekarang 0, 10, dan 25 ya. Untuk yang slave 1, seharusnya 4 node ini semuanya sama. Ya, harus sama. Sama value-nya gitu ya maksudnya. Ini ya value-nya juga sama ya, tiga-tiganya. Nah, ini node yang terakhir yang baru. Kita copy. Ya, jadi semuanya sama ya, 0, 10, 25, 0, 10, 25 ini juga, dan ini juga sama semua. Nah, artinya kalau kita lihat topologinya, ketika tadi kita menginsert data ini, sampel data tadi, nama 01 dan nama 02, ada di master, juga pasti ada di ketiga slave-nya ini ya. Oke, untuk lanjutnya, nah karena slave 3 ini masih baru, kita belum otomatiskan. Jadi kalau misal nanti si servernya itu restart ya, maka itu belum dibikin otomatis ya untuk sistem CTL start MariaDB slave 3 nya nih ya. Maka kita jalankan yang ini ya, slave 3 nya ya, enable MariaDB add slave 3. Kita copy, terus kita di sini paste di sini. Nah, selesai. Jadi kalau kita lihat ps ef grep Maria gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 node, 1 master dan 3 slave di sini ya. Oke. Nah, ini sudah semua untuk yang replikasinya, penambahannya. Sekarang karena kita pakai proxy SQL, maka perlu didaftarkan nih, karena kan sebelumnya yang ini nih sudah kita daftarkan. Maaf, yang ini ya, yang ini sudah kita daftarkan di proxy SQL. Yang bawahnya belum nih, jadi kita akan tambahkan informasi ini dan kita akan daftarkan di proxy SQL. Ya, ini stepnya pada poin ke-9. Jadi kita akan connect
ke servernya ProxySQL. Saya sudah siapkan juga. Nah, di sini ya ProxySQL. Jadi kita sudo su dulu ya. Sudo su. Terus sudo su. Kita masukin password. Terus kita copy ini. Ya. Terus kalau kita lihat runtime si MySQL Server itu seharusnya dia online ketiganya ya. Onishanet nih. Di 3309. Oh, belum di online kan ya. Coba kita nggak apa-apa, nanti kita coba jalankan lagi. Nah, ini 33010 belum ada ya. Nah, ini kita insert, kita jalankan, kita copy, terus kita paste di sini ya. Jadi ini adalah IP-nya si MySQL-nya, si MariaDB-nya ya, dan ini melalui portnya ya, port yang tadi kita tambahkan untuk si /3. Sudah, lanjutnya kita load ke runtime. Oke, berhasil. Kita save servers to disk. Oke, terus kita lihat hasilnya lagi. Ya, sekarang sudah online semua ya. Jadi secara topologinya ini, yang ketiga sudah kita daftarkan, dan sekarang kondisinya benar-benar sudah seperti ini. Ya, lanjutnya karena sudah online dan ini sudah berada di runtime, artinya ini sudah bisa dilakukan load balance ya, load balance atau traffic handling atau file over. Nah, di sini nanti si ProxySQL-nya yang akan melakukannya. Lanjutnya ya sudah selesai ya. Nanti kita akan, kalau mau kita buktikan lagi, misalnya kita tambahkan, sebelum saya tutup kita akan coba buktikan lagi, karena saat ini kita berada di 01025. Nah, kalau kita tambahkan bagaimana nih? Kita tambahkan lagi nih misalnya datanya. Nah, kita akses ke master, kita clear dulu, lalu kita insert lagi, kita use kampus dulu ya, karena kan datanya ada di database kampus. Terus insert lagi, nah sekarang kita exit, lalu kita jalankan ini lagi nih masternya. Saya kecilkan. Tadi kan 01025 ya, sekarang harusnya 02 ya, 01026. Dan di sini untuk slave-nya oke, sama. Untuk yang slave kedua sama, dan yang slave ketiga ya sama ya. Jadi GTID-nya sama semuanya, sesuai sama seperti yang ada di master dan ketiga slave-nya. Untuk datanya bagaimana? Kalau kita mau cek datanya ya, saya masuk ke slave ketiga nih. Ini saya berada di slave ketiga, saya use master, use kampus ya. Kita select show tables, kita select bintang from MHS. Ini kan slave 3 baru kita bikin ya, dan ini datanya juga ada ya, ada 4 sama.
Kalau kita mau akses ke root ke master, kita coba lakukan select yang sama, kita tambahin di sini aja deh, campus.mhs, jadi langsung. Nah ini sama juga kan, jadi master dengan slave yang ketiga juga sudah sama ya, ini slave ketiga, ini data dari master, jadi sudah ada. Sekalian kali ya kalau kita mau cek yang select bintang from campus MHS itu ya. Jadi ini di slave pertama ini, terus saya akan coba akses ke slave kedua, kita ganti jadi 9 sama, terus kita ganti slave yang ketiga sama semua ya datanya, jadi sudah sinkron nih dengan yang master. Master gimana ya, saya ulangi lagi deh gitu biar lengkap gitu ya. Ini yang masternya 0 sama ya. Nah ini juga sudah sama semua. Lalu saya gunakan referensi ini dari link ini, silakan rekan-rekan buka biar lebih detailnya. Dan untuk relasi videonya ini saya sertakan juga karena sudah saling terkait ya pada video-video sebelumnya. Dan ini juga yang multiple instance ya, menggunakan MariaDB add node sekian gitu atau nama node-nya gitu ya. Ini linknya di sini juga. Lalu pada video berikutnya kita akan setting slave 3 ya sebagai slave delay. Nah, slave delay ini apa gunanya? Akan saya spill bahwa slave delay itu, nah ini kalau ini kan hanya slave saja nih. Ini hanya slave saja. Apapun yang terjadi perubahan di master, slave ke semua slave ini akan mengikuti. Mau insert, update, delete, truncate, grant, revoke gitu segala macam gitu ya, yang terjadi perubahan ini pun berubah, termasuk jika memang user tidak sengaja melakukan perintah drop table pada database, pada node master gitu ya, kan langsung drop table itu akan dihapus, di drop, sedangkan itu data production misalnya server production. Nah tentu si slave ini akan ikutan hilang juga, akan mengikuti drop table juga karena ada perintah dari si masternya. Nah jadi kita nggak punya backupan dong ya. Kalaupun ada backupannya mungkin ada selisih waktu ya, bisa beberapa jam atau H-1 biasanya. Nah sedangkan ini kita tidak boleh hilang selama itu ya, sampai 24 jam itu hilang datanya. Nah si slave delay di sini akan kita setting bahwa proseslah perubahan yang terjadi di master ya setelah sekian detik ya. Nah itu ya slave 3. Jadi proseslah pada slave delay setelah sekian detik setelah master terjadi perubahan ya. Nah sekian detiknya itu sekitar dari 1 detik sampai sekian ya, bisa sampai beberapa jam ya. Nanti detail videonya akan kita bahas untuk bisa dari minimal berapa sampai maksimal berapa detiknya, sehingga jika ini terjadi drop table ya, atau ada drop database bahkan mungkin, maka slave ketiga sebagai slave delay ini masih punya data realnya, data sebelum terjadinya ya, sebelum terjadinya si drop database ataupun drop table di sini ya. Nah si DBA punya waktu sekian waktu ya, tergantung dari yang di setting di sini mau berapa delaynya. Nah itu untuk dinaikkan menjadi master. Nah jadi master kita ubah konfigurasi lagi, terus kita
konfigurasi di proxy scale-nya juga. Nah, ini juga dilakukanlah pengaturan lainnya juga ya, agar tetap sinkron gitu. Baiklah, itu kira-kira spill-nya dari saya soal slave delay. Ikuti terus channel Oprek Ilmu Komputer dengan saya, Firdiansyah. Silakan komentar atau beri kritik dan saran yang membangun. Terima kasih, saya Firdiansyah. Salam.